Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Pada diskusi kali ini kita akan membahas sejarah ditemukannya air mata umbulan. Itu sebuah sumber air yang sangat terkenal di Kabupaten Pasuruan, terutama di daerah Winongan, di mana sumber mata air umbulan ini merupakan salah satu sumber mata air terbaik di dunia. Dalam sebuah portal berita pernah saya baca bahwa kualitas air umbulan adalah yang terbaik, mineralnya nomor 2 di dunia setelah sebuah air mata di Jerman. Ternyata sumber air yang selama ini dijadikan tempat wisata oleh masyarakat itu merupakan salah satu peninggalan dari karomah seorang waliullah, yaitu Mbah Syakaruddin Kebon Jandi. Lalu siapakah Mbah Syakaruddin? Mbah Syakaruddin adalah putra dari Mbah Soleh Semendi atau Habib Soleh Semendi bin Sultan Hasanuddin Banten bin bin Sunan Gunung Jati atau Sayyid Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan salah satu keturunan Rasulullah. Menurut Ustadz Fauzi, salah satu juru kunci makam Mbah Syakaruddin yang terletak di Desa Kebon Jandi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ini, beliau pernah mendapat cerita dari Mbah Jasim Nur, seorang kiai karismatik dari Pasuruan, mengatakan bahwa umbulan merupakan salah satu karomah daripada Mbah Syakaruddin. Alkisah pada zaman dahulu ketika beliau masih hidup, putra Mbah Soleh Semendi ini pernah mengikuti sebuah sayembara. Ketika itu di daerah Winongan memang ada sebuah kerajaan, dan salah seorang penguasa yang merasa kesulitan air mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan sumber air di daerah yang gersang itu, maka akan mendapat hadiah seperti ini, seperti ini. Akhirnya ikutlah Mbah Syakaruddin bin Mbah Soleh Semendi bin Syarif Hidayatullah bin Sunan Gunung Jati Basaiban ini. Ternyata beliau yang berhasil menemukan sumber mata air itu, yaitu tepatnya di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Akhirnya digalilah itu, bahkan ada versi yang lain mengatakan sebenarnya bukan digali, tetapi merupakan bekas dari tapak kaki beliau ketika bertarung dengan seorang resi. Nah, kenapa bisa bertarung dengan seorang resi? Ternyata setelah Mbah Semendi berhasil memenangkan sayembara dengan menemukan sumber mata air ini, ada seorang resi yang iri dengan beliau karena merasa kalah dengan beliau dengan atas sayembara itu. Akhirnya ingin mengajak bertarung. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Mbah Syakaruddin dengan sang resi. Imbang. Sebenarnya bisa saja menang sebenarnya Mbah Syakaruddin, akan tetapi karena menghindari kerusakan alam karena beradunya kesaktian antar dua orang sakti ini, akhirnya pertarungan dihentikan, dan oleh Mbah Semendi, yaitu ayahandanya Mbah Syakaruddin, dikatakan bahwa Mbah Syakaruddin sudah wafat, padahal belum. Akhirnya sang resi bisa memaklumi dan tidak melakukan pertarungan lagi, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.
Sampai saat ini sumber mata air Umbulan masih digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, untuk pengairan dan sebagainya. Bahkan beberapa tahun yang lalu sudah diadakan proyek pipanisasi, yang itu mata air Umbulan yang berlimpah itu dialirkan ke salah satunya ke Sidoarjo, Surabaya, dalam rangka memenuhi kebutuhan air. Pada awalnya terjadi friksi antar masyarakat setempat dengan penguasa, tetapi akhirnya kasusnya mandek sampai di situ. Demikian sejarah Umbulan. Jangan lupa subscribe,